Selamat malam. Malam ini kita uji satu unit, lebih tepatnya ada 5 unit. Kit H3, jadi yang 4 unit sudah saya tes, sudah saya kirim ke masing-masing pembeli ya. Jadi kalau semuanya diuji dalam satu video nggak bakalan cukup 1 jam ya. Jadi yang saya uji hanya satu kit yang saya bikin konten, itu pembelinya dari Maluku Utara ya. Maluku Utara itu kalau salah pembelinya Buton namanya ya kalau nggak salah. Jadi ke Maluku Utara. Yang 4 unit sudah kita kirim semua. Sudah kita bikin video, sudah saya kirim masing-masing tadi siang. H3 yang sudah saya bersihkan berarti sudah saya tes semuanya, sudah siap kirim. Untuk air kapur saya tidak pernah memakai air kapur yang dari bungkus plastik atau yang murahnya ya. Kalau bungkus plastik itu kan harga 500 perak ya. Kalau di bungkus plastik itu biasanya cirinya itu biasanya tulisannya lebih besar, tipis, atau tulisannya dia tebal, kecil ya. Melenceng-lenceng tulisannya, tidak presisi seperti ini. Kalau ini kan merek Ross atau belinya itu kardusan ya. Kalau saya belinya kan kardusan yang merek Ross. Ross itu standar saya dari dulu sampai sekarang. Jadi fisik air kapurnya sangat bagus seperti ini, persisi dan benar-benar bagus dari produk Taiwan ya. Jadi saya tidak pernah pakai air kapur yang harga murahnya. Jadi harga membawa rupa ya, kualitas komponen. Miller saya pakai bodi gemuk atau Sanwa yang bagus, harganya lebih mahal dari yang gepeng biasanya. Jadi silahkan Anda nilai komponen ini, kalau ada yang jelek silahkan Anda komplain biar saya perbaiki. Tapi ini adalah standar saya, kualitasnya yang standar saya yang saya pakai. Tidak ada yang harga murah. Kit 5 kit sudah kita uji semua, fisiknya sudah kita bersihkan semua. Sudah bersih, berarti sudah saya tes, tinggal kirim. Sudah bersih semua. Jadi kita bikin konten satu. MCL, tabnya MCL. MCL ini tipe MCL saya atau stok lama, tapi benar-benar kualitasnya bagus. Mungkin bagian min itu sama plus tuh berbeda fisik, atau yang ini kan ada kotaknya, yang ini polos. Tapi ini kualitasnya sangat bagus daripada yang beredar di pasaran sekarang tahun ini. Bahkan itu yang saya load kemarin. Oh iya, yang kemarin video itu tidak ada ini ya, tidak ada link masuk. Yang saya membayar tidak ada link masuk, berarti sudah lebih dari seminggu, mungkin 10 harian sampai sekarang. Mudah-mudahan yang rakit H3 bisa mendapatkan daya kualitas seperti apa yang saya bikin konten kemarin. Itu ada 3 unit H3 sudah full set, itu nanti 2 mau saya bawa ke pulang kampung lebaran, biasanya pemakaian untuk takbiran ya. H3 sudah bikin 3 tapi mau saya bawa 2. Jadi kita bikin 2 power bawa pulang kampung mudik, oleh-oleh. Oke, kita punya Maluku Utara, kita cek, kita tes, kita standby dulu. Standby, kita tesnya gelombang ya. Mungkin saya load sebentar atau hanya mencari atau melihat data gelombangnya, karena hanya pakai 3 set final ya. Ujinya hanya pakai 3 set final, itu datanya nanti bisa lebih dari 2000 watt. 3 set final bisa dapat 2000 watt. Tapi saya tidak menunjukkan tang ampere karena ini hanya tes basic kit. Tunggu sebentar sampai fase-nya panas biar dia ini naik biasnya. Bagian min dapat 330, belum panas, biar panas dulu. Ini posisi belum panas. Kalau sudah dapat gelombang dia pasti berubah nanti.
kita naikin dikit. Tangan 2 satu orang jadi agak ribet. Segini sudah cukup, nanti kalau dapat gelombang dia naik. Ini bagian plus bagian min 360. Bagian plusnya mana nih? Bagian plus nih. Bagian plus dapat 368, bagian minnya dapat 364. Untuk DCO-nya 0,002. Kita perlihatkan gelombangnya. Gelombangnya sebelum dibebani, step pertama sudah aktif, step ketiga sudah jalan sempurna. Untuk LED aktif dan LED signal saya bikin redup ya, biar tidak terlalu terang. Biasanya aku pakai sistem yang terang, jadi ini agak redup, saya bikin redup. Step pertama sudah aktif. Step pertama, step ketiga sudah aktif tanpa beban. Kita cek bias lagi, biasanya dia udah naik. Di 405 bagian min, bagian plusnya 406, 405, 398. Kita bebani untuk memperlihatkan gelombangnya, perubahan gelombangnya ya. Perhatikan gelombangnya saat dibebani. Step pertama sudah jalan, sini kelihatannya. Sudah nyala, step pertama. Step ketiga 100. Itu hanya pakai 3 set ya. Jadi ini datanya mungkin bisa dapat 2000 watt ya, yang menunjukkan tang ampere karena hanya pakai 3 set final atau pengujian gauge saja. Atau menunjukkan gelombangnya, step perubahan gelombang kolektor dan signalnya sangat bagus. Jadi kalau sudah dibebani step dia berubah. Step pertama, step ketiga jalan sangat bagus kolektornya. Ya, itu bagusnya di situ. Lalu kita percepat untuk tes suara. Kita kirim ke Maluku Utara 1 unit ini yang kita bikin konten. Yang 4-nya sudah kita kirim video ke masing-masing pembeli. Hari ini kita kirim, malam ini kita kirim 5 unit H3, 2 unit kit MX H2, dan kita kirim full set U5000. U5000 sudah saya set atau sudah kita load. Kalau saya set bias itu pasti saya load dulu sampai dia panas. Jadi trim pot
itu pasti sudah saya lem. Kalau full set itu sudah saya lem karena sudah kuncian atau sudah setan dari saya U5000-nya. Kalau kit itu wajib di setting lagi bias ya karena nempel pendingin sama tidak itu berbeda. Jadi jangan salah pemahaman. Kalau kit itu harus di set lagi biasnya. Kita coba tes suara. Untuk H3 setiap pembeli pasti saya info keamanan powernya ya. Jadi untuk H3 itu dari saya pasti saya info pembelinya karena untuk keamanan perakitan agar tidak cepat rusak atau tidak menimbulkan isolasi karena H3 itu power sensitif bagi saya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan informasi dari saya ya. Mungkin 2 sampai 3 yang harus diperhatikan untuk perakitannya atau saat memberi input. Saya tidak merekomendasikan H1, H2, H3 input disentuh tangan ya. Tidak ada contoh, tidak ada standar internasional memberi input pada sebuah power amplifier disentuh pakai tangan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Semua ada input signal yang masuk khusus seperti generator. Itu sudah khusus standar internasional ya memberi input pada sebuah power amplifier. Kebanyakan kit disentuh pakai input sampai dia sensitif ke strom tertingginya, biasanya power biasanya cepat rusak jika menimbulkan DC di inputnya ya, karena namanya power amplifier input power itu tidak boleh kecampur sama DC. Kalau kecampur sama DC ya Anda pasti mengeluarkan dana untuk kerusakannya. Apalagi H3. H3 Anda memberi input pakai tangan sampai Anda menyentuh tanah pun tidak akan pernah sampai titik high volt-nya bekerja. Karena H3 ini nafasnya sangat panjang. H3 ini nafasnya sangat panjang. Jadi nanti setiap pembeli pasti saya informasikan untuk keamanan power ini untuk perakitannya ya. Mudah-mudahan mendapatkan daya apa yang saya videokan kemarin ya. Jadi sampai 10 hari ini tidak ada link masuk untuk video konten saya yang baru kemarin. Mudah-mudahan yang merakit H3 bisa mendapatkan apa yang saya bikin konten kemarin ya. Oke, cukup.
nanti biar keburu kekirim semua ya. 5 unit H3, 2 unit kit ME 14.000 H2-nya dan satu full set U5.000-nya. Terima kasih, dan saya itu ngerjainnya hanya satu orang atau dua tangan, jadi yang order jangan pernah, atau kalau bisa jangan minta buru-buru ya. Karena kalau buru-buru pasti nanti ada efeknya dari saya. Mungkin saya batalkan secara dari saya, ataupun bahkan saya kirim paling belakang. Karena namanya ngetes kit maupun powerful set itu saya lebih senang kalau sabar ya. Bahkan sampai batas maksimal pun tidak masalah bagi saya. Pasti saya kerjakan. Jadi saya lebih puas pengetesan, lebih dapat kit, sampai kepuasan saya pengujiannya itu biasanya dapat lebih bagus. Kalau kita buru-buru, kejar buru-buru, takutnya ada yang kelewat, entah itu gelombangnya, entah itu dari komponen. Jadi saya lebih senang bagi yang order, yang beli, yang sabar ya. Tidak lama dari saya itu, tidak lebih dari 1 minggu. Biasanya 1 minggu, 3 hari 4 hari itu sudah saya kirim. Kalau full set ya mungkin bisa lebih lama sedikit, 6 harian atau 5 harian. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan semua kit selamat sampai tujuan ya.